pertama ini ada tulisan FHI ya, Forever Healthy Indonesia, itulah nama perusahaan kami. Ya, kami mempunyai moto Ancient Knowledge to Science. Jadi apapun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan zaman dulu, zaman kuno yang memiliki nilai-nilai luhur, itu kami angkat lagi kepada penelitian-penelitian yang zaman sekarang gitu. Seperti itu. Ya, next Ibu. Next slide. Oke, ini saya perkenalkan Ibu Susan Barlin ya, Dr. Susan Barlin. Beliau adalah co-founder beliau ada owner dari perusahaan ini ya. Beliau adalah orang Filipina dan founder di perusahaan ini. Beliau juga adalah co-founder dari CEO Club di Filipina. Ya, konon katanya CEO Club di Filipina itu memiliki pengaruh yang cukup besar ya. Salah satunya adalah CEO Club Filipina ini bisa menunda pesawat penerbangan gitu ya. Beliau juga adalah seorang international marketer ya, juga ada seorang eksekutif director dari John Maxwell. Kita sama-sama tahu lah John Maxwell itu pengarang buku terkenal, seminarnya banyak di seluruh dunia ya, followernya banyak. Nah, beliau adalah eksekutif director dari John Maxwell Team. Beliau juga adalah seorang professional life coach ya, atau guru kehidupan. Ya, juga adalah seorang investor di beberapa bidang. Nah, saat ini beliau berdomisili di Las Vegas ya, di Amerika Serikat. Beliau adalah pemilik dari FHI. Oke, next, Bu Sinta. Nah, ini perusahaan FHI-nya, Bapak dan Ibu semua, pertama kali berdiri tahun 2016 di Manila. Ya, tapi karena Ibu Susan berdomisili di Las Vegas, akhirnya perusahaan ini tahun 2019 pertengahan itu dipindahkan ke Amerika, ya tepatnya di Las Vegas, di Nevada. Nah, beliau punya alasan kenapa dipindahkan ke Amerika, karena selain beliau berdomisili di Las Vegas, beliau juga punya prinsip atau keinginan bahwa perusahaan ini bisa ekspansi ke beberapa negara. Nah, jauh lebih mudah kalau ekspansinya dari Amerika dibandingkan kalau berhome base di Manila gitu. Jadi ini alasan kenapa perusahaan ini dipindahkan ke Las Vegas ya, seperti itu. Next, Ibu Sinta. Oke, ini mohon maaf, masih ada beberapa tamu agak susah masuk ini, saya baca di chat. Tolong yang menjadi host untuk mengadmit tamu-tamu yang mau masuk ya. Oke. Nah, ini kantor kami, Bapak dan Ibu, kantor kami di Jakarta ya, tepatnya di Gedung Kosa, lantai 2 dan lantai 3. Ya, Bapak dan Ibu, kalau ada yang berdomisili di Jabodetabek, kami mengundang Anda untuk hadir ke kantor, karena hampir setiap hari kami punya kegiatan di kantor. Ya, silakan mampir ke sana. Ya, next, Ibu Sinta. Next slide, please. Oke. Ini adalah tim dokter kami, Bapak dan Ibu, sebagian besar orang Filipina ya. Di awal-awal perusahaan ini baru beroperasional di Indonesia, tepatnya bulan September 2020, itu kami sering Zoom meeting dengan dokter-dokter dari Filipina. Tapi kabar baiknya per 1 Oktober kemarin, perusahaan sudah meng-hire medical advisor orang Indonesia ya, namanya Dr. Winda Panjaitan. Nah, beliau ini sering sekali memberikan seminar-seminar kesehatan baik offline maupun online. Yang offline dilakukan setiap Selasa siang, tadi siang ya di kantor. Yang hadir lumayan banyak, animonya semangat sekali karena mendapatkan pengetahuan banyak mengenai kesehatan gitu ya. Dan kalau yang dilakukan Zoom oleh beliau itu dilakukan setiap Kamis malam jam 8 ya, di jam yang sama. Jam 8. Bapak dan Ibu kalau ingin tahu produknya lebih lanjut atau informasi mengenai kesehatan, silakan hadir di Zoom meeting kami setiap hari Kamis ya untuk produk. Next, Ibu Sinta. Nah, ini perizinannya Bapak dan Ibu ya, kami sudah melengkapi perizinan dengan asosiasi AP2LI, juga SUPL-nya sudah selesai, BPOM-nya juga sudah beres, makanya kami baru mulai beroperasi tepatnya bulan September 2020 kemarin. Oke, next Ibu Sinta. Nah, sedikit sebelum saya memulai menjelaskan lebih detail mengenai produk dan peluang usahanya, saya ingin mencerita dulu mengenai statistik yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia ya, statistik angka kematian dunia. WHO mengatakan bahwa pembunuh terbesar di dunia itu adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kardiovaskuler. Ya, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kiri itu, di sebelah kiri layar Anda itu pembunuh terbesar adalah jantung, jantung sistemik. Yang nomor 2-nya stroke. Ya, ini dua penyakit ini adalah pembunuh terbesar dan ini sangat erat sekali kaitannya dengan kesehatan kardiovaskuler. Nah, data ini tidak jauh berbeda kalau yang terjadi di Indonesia gitu ya. Next slide, Ibu Sinta. Yang terjadi di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan juga kurang lebih sama. Ya, dua datanya adalah
penyakit yang berkaitan sama pembuluh darah ya atau kardiovaskuler. Cuma kalau di Indonesia orang yang stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang jantung gitu ya, seperti itu. Oke, next Ibu Sinta, next slide. Di sini juga ada data ya dari organisasi stroke dunia, dikatakan bahwa 1 dari 6 orang di dunia ini terkena stroke ya, 1 dari 6 orang terkena stroke. Lalu setiap 2 detik ada orang terkena stroke. Nah, cilakanya Bapak dan Ibu, kabar buruknya Bapak dan Ibu, orang yang pernah terkena stroke itu sangat rentan untuk terkena stroke kedua atau ketiga gitu. Peluangnya sangat besar, ya 80% peluangnya untuk terkena stroke lanjutan gitu. Dan itu biasanya stroke kedua atau ketiga jauh lebih mematikan. Nah, yang jadi masalah adalah semua penyakit-penyakit kardiovaskuler ini berkaitan dengan yang namanya silent killer gitu. Jadi dia sudah numpuk bertahun-tahun gitu ya. Akhirnya pada saat dia menyerang, pada saat terjadi serangan itu salah satu pembuluh darah kita sudah tersumbat 80% gitu. Entah itu di kepala jadi stroke, kalau di jantung jadi penyakit jantung, kalau di kaki jadi varises, kalau di tempat lain jadi banyak lah penyakit-penyakitnya gitu. Dan kabar buruknya lagi, semua organ tubuh manusia itu dialiri oleh aliran darah. Nah, makanya ini sangat penting untuk menjaga kebersihan atau kesehatan pembuluh darah itu sendiri. Sementara pembuluh darah itu sendiri kalau diurut-urut, setiap manusia itu punya pembuluh darah kurang lebih 2,5 kalinya keliling bumi. 2,5 kalinya keliling bumi. Nah, kita nggak tahu tuh bagaimana cara membersihkannya atau ada titik mana terjadinya sumbatan-sumbatan itu gitu. Nah, yang menjadi kabar sedihnya adalah kalau orang sudah terkena ini biasanya hidupnya udah tinggal dua aja Bapak dan Ibu. Kalau entah dia meninggal ya, kalau dia terkena serangan entah dia meninggal atau sisa hidupnya tidak lagi nyaman buat dia, tidak lagi enak buat dia. Makanya kita perlu sekali menjaga kesehatan pembuluh darah ini gitu ya. Nah, saya pernah baca suatu artikel di Google gitu ya, dikatakan bahwa WHO itu menanggulangi penyakit-penyakit pembuluh darah ini, itu dia memerlukan biaya sampai 14 triliun US dollar setahun. Itu sama seperti Spanyol ya, negara Spanyol perekonomian Spanyol gitu, satu negara itu. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi besar sekali biaya untuk menanggulangi penyakit-penyakit kardiovaskuler ini gitu. Oke, next Ibu Sinta. Next slide. Oke, jadi sudah dikatakan bahwa pembunuh terbesar di dunia adalah penyakit kardiovaskuler ya. Nah, kabar baiknya Bapak dan Ibu nggak usah cemas karena ada jalan keluarnya, ada solusinya. Nah, solusinya ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh sebuah universitas terkenal namanya Harvard University di Amerika. Next slide, Ibu Sinta. Oke, Harvard melakukan penelitian di Kepulauan Panama ya. Di Kepulauan Panama itu banyak sekali terjadi kematian karena jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker dan lain sebagainya. Tapi lucunya di salah satu pulau di Kepulauan Panama itu namanya Pulau Kuna, itu tidak terjadi kasus yang sama. Tidak terjadi kasus-kasus kardiovaskuler gitu ya. Bahkan kanker dan jantung juga sangat kecil sekali terjadi di sana. Nah, bahkan tekanan darah penduduk di sana untuk orang 65 tahun ke atas pun itu masih normal 110/70 gitu. Kalau di Indonesia orang umur 65 tahun itu normalnya 130 ya gitu Bapak dan Ibu. Bahkan mungkin 140 gitu. Nah, di sini di pulau ini itu ternyata tidak terjadi penyakit kardiovaskuler dan tekanan darahnya normal sekali gitu. Nah, ternyata diteliti oleh Harvard apakah karena genetika? Enggak mungkin karena genetika karena seluruh kepulauan itu punya ras yang sama. Ya, kenapa di pulau lain ada kasus kematian karena kardiovaskuler sementara di Kuna tidak? Lalu apakah karena bebas stres? Enggak juga, seluruh kepulauan bebas stres semua gitu ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu yang membuat Kuna berbeda dengan pulau-pulau lainnya adalah karena Kuna punya pola konsumsi yang berbeda ya. Mereka mengkonsumsi 5 sampai 12 cup kokoa atau coklat per hari. Nah, itu membuat mereka tidak memiliki kasus-kasus kardiovaskuler ya. Jadi rahasianya di minum coklat di pola konsumsi tadi. Oke, next Ibu Sinta. Nah, Bapak dan Ibu kita bicara masalah coklat ya. Coklat ini sebenarnya sejarahnya panjang. Ya, nama latinnya Theobroma cacao. Theobroma cacao ini adalah makanan para dewa. Jadi zaman dulu suku Inka, suku Maya, suku Aztec gitu ya di Amerika Tengah itu mereka hanya diminum oleh para bangsawan nih si coklat ini ya, oleh para jenderal-jenderal besar atau oleh para pemuka agama gitu. Tidak diberikan ke masyarakat umum gitu. Satu-satunya masyarakat yang diberikan orang yang diberikan coklat ini hanya orang yang besok dipersembahkan ke dewa gitu ya. Nah, sayangnya waktu pas penjajah Spanyol dan Portugis masuk ke Amerika Tengah terus mereka pulang ke Eropa, mereka membawa komoditi coklat ini sebagai komoditi komersil gitu di Eropa. Nah, sayangnya salah diolah gitu. Nah, karena salah diolah akhirnya zat aktif
yang ada di dalam coklat ini hilang gitu ya, tidak berguna lagi gitu. Nah, makanya kalau Bapak dan Ibu sekarang konsumsi coklat yang ada di pasaran itu kami berani menjamin sudah tidak ada zat aktifnya ya. Kalau Anda konsumsi coklat di pasaran itu paling coklatnya tinggal 7% Bapak dan Ibu. Isinya tinggal gula, susu, tepung, mentega dan lain sebagainya. Coklatnya hanya 7%. Ya makanya kalau Anda konsumsi coklat itu biasanya bukan malah tambah sehat tapi malah tambah sakit gitu ya, kena diabetes, kena jantung, kena kegemukan, obesitas dan sebagainya. Nah, salah satu contohnya kalau Anda bisa lihat di slide ini Bapak dan Ibu, di situ ada coklat putih gitu ya, white chocolate. Ya nggak ada lah coklat yang warnanya putih kan, coklat tapi semuanya pasti berwarna coklat gitu, berwarna brown gitu ya. Nah kalau ada coklat putih berarti coklatnya sudah dicampur dengan materi-materi lainnya gitu. Nah apa sih kandungan aktif di dalam coklat itu yang bermanfaat buat tubuh? Ya namanya flavanol Bapak dan Ibu. Flavanol ini antioksidan tingkat tinggi yang fungsinya banyak sekali untuk kesehatan manusia gitu ya. Nah flavanol ini sebenarnya Anda bisa temukan di hampir semua buah-buahan dan sayuran. Ya, bedanya hanya di coklat kandungannya jauh lebih banyak. Ya, Anda bisa temui ini di berry, strawberry, blueberry, blackberry, dan lain berry-berryan. Bahkan di teh hijau juga Anda bisa ketemu flavanol. Tapi sekali lagi paling besar kandungannya ada di coklat. Nah, kita sekarang masuk ke produk ini, Bapak dan Ibu. Produk ini itu diproduksi oleh sebuah pabrik besar di Swiss, ya namanya Berry Callebaut. Pabrik ini ada di 65 negara dan dia memiliki paten teknologi untuk produknya ini ya. Jadi paten ini kalau Anda nanti Google paten Anda bisa cek Bapak dan Ibu bahwa itu nomor patennya larinya ke produk kita, ke pabrik ini Berry Callebaut ini. Ya, paten ini mengatakan bahwa produk produk flavanol yang ada di Indonesia yang kita pasarkan itu mengandung 80% flavanol. Jadi dijamin ada flavanolnya 80%. Ya, seperti itu. Oke, next Ibu Sinta. Nah, itu tadi kan teknologi Bapak dan Ibu, paten teknologi. Sekarang di sini kita bisa lihat berbagai studi klinis yang dilakukan terhadap flavanol. Ya, banyak sekali lembaga riset di luar sana, banyak sekali universitas-universitas terkemuka di luar sana yang melakukan penelitian mengenai flavanol. Nah, kabar baiknya salah satu studi klinisnya adalah mengenai kulit. Jadi flavanol ini bagus sekali untuk kesehatan kulit, ya bisa melembabkan kulit, bisa menghilangkan mengurangi keriput-keriput, bisa membuat kulit lebih kenyal, menyamarkan flek dan lain sebagainya. Nah, ini pun ada patennya ya. Paten ini kalau Anda lihat ini paten fungsi ya. Kalau Anda nanti Google Bapak dan Ibu, ini larinya langsung ke produk kita. Bukan bicara flavanol secara umum, tapi langsung ke produk flavanol yang kami pasarkan. Oke, next Ibu Sinta. Ada juga studi klinis yang berkaitan dengan kanker prostat. Ya, orang kalau mengkonsumsi produk flavanol secara rutin itu biasanya bisa membantu mengurangi atau mencegah terjadinya kanker prostat. Dan ini juga ada patennya. Paten fungsinya Anda bisa cek nanti larinya langsung ke produk yang kami pasarkan, yang Anda akan pasarkan nanti. Oke, next Ibu. Nah, ini juga Bapak dan Ibu ya, ada juga studi klinis yang berkaitan dengan menurunkan membakar lemak ya. Dia mampu membakar lemak, memberikan energi buat sel-sel kita sehingga sel-sel kita bisa melakukan metabolisme untuk membakar lemak. Jadi orang yang mengkonsumsi flavanol secara rutin itu bisa membantu menurunkan berat badannya dia. Dan ini juga ada studi klinisnya, sudah ada nomor patennya juga. Bisa dicek langsung ke produk itu juga. Next Ibu Sinta. Oke, ini juga ada studi klinis Bapak dan Ibu, banyak sekali studi klinis yang mengatakan bahwa flavanol itu kalau dikonsumsi secara rutin Bapak dan Ibu, dia bisa menghasilkan yang namanya nitric oxide atau NO. Nitric oxide itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kenapa? Karena semakin kita menua, nitric oxide kita itu berkurang. Nah, apa yang mengakibatkan kalau nitric oxide-nya berkurang? Tentunya kita hidupnya jadi tidak sehat. Contohnya Bapak dan Ibu, contohnya ya, dengan beriringnya usia maka terjadilah plak di pembuluh darah. Akhirnya terjadi penyempitan di pembuluh darah. Nah, fungsinya nitric oxide salah satunya adalah untuk memperlebar pembuluh darah. Jadi aliran darahnya jadi lebih lancar gitu ya, atau membuat pembuluh darahnya jadi lebih lentur gitu. Yang tadinya keras karena terjadi plak menjadi lebih lentur sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Nah, nitric oxide ini sangat dibutuhkan untuk pertolongan pertama untuk penyakit-penyakit seperti jantung dan stroke. Nah, selain itu juga nitric oxide ini adalah kelistrikan dalam tubuh ya, mata kita berkedip gitu ya, jari-jari kita bisa menggenggam, dan jantung kita berdebar itu karena adanya nitric oxide. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Next, Ibu Sinta. Nah, ini juga ada penelitian Bapak dan Ibu bahwa nitric oxide itu flavanol itu bagus juga untuk menghasilkan stem cell. Ya, kalau dikonsumsi secara rutin dia bisa membantu
reproduksi stem cell di dalam tubuh kita. Stem cell sama seperti nitric oxide, kalau semakin tua stem cellnya semakin berkurang gitu. Nah di sini bisa dibantu untuk menambahkan stem cellnya. Oke, next, Bu Sinta. Oke, ini juga ada penelitian yang mengatakan bahwa banyak juga mengatakan bahwa flavanol itu tidak hanya menaikkan imun tubuh, tapi juga bisa membunuh virus. Dan ini sudah dicobakan di virus corona yang pertama ya, yang SARS, yang MERS ya, yang H5N1 seperti itu. Kalau yang COVID-19 ini memang belum banyak penelitiannya karena baru setahun terakhir, tapi yang pasti WHO sendiri mengakui bahwa COVID-19 ini adalah turunan dari corona yang pertama gitu. Oke, next slide Ibu Sinta. Mas. Oke, kalau Bapak dan Ibu nanti di Google ya, bisa masukkan clinical trials of flavanol. Di situ banyak sekali. Anda bisa cek sendiri Bapak dan Ibu. Yang di sini yang nomor 3 itu Anda bisa baca kemampuan kognitif. Jadi coklat itu bisa membantu pertumbuhan otak gitu. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh sebuah universitas terkenal di Amerika. Mereka meneliti orang-orang umur 65 tahun ke atas dibagi dalam 2 kelompok. Yang satu kelompok dikasih placebo, yang satu kelompok lagi dikasih flavanol. Ya, kurang lebih 2 bulan mereka mengkonsumsi itu. Ternyata yang dikasih flavanol itu kemampuan otak orang umur 65 tahun itu berkembang menjadi kemampuan otak orang umur 30 atau 40 tahun. Jadi lebih cepat nangkepnya, lebih lama daya ingatnya dan sebagainya. Sementara yang tidak dikasih flavanol sama seperti orang umur 65 tahun pada umumnya gitu. Nah, tadi pagi juga kami baru saja mendiskusikan ada penelitian-penelitian baru bahwa orang-orang yang mengkonsumsi flavanol ini negara-negara yang tinggi akan konsumsi coklat itu banyak sekali menang hadiah Nobel gitu. Ya, nanti di akhir saya akan bahas lebih detail mengenai ini. Oke, next slide, Ibu Sinta. Ya tadi juga bisa untuk anti kanker ya karena antioksidan tinggi dia ya. Dan produk ini sudah mendapatkan sertifikasi dari EFSA ya, dari Eropa ya, European Food Safety Authority. Jadi kalau sudah bisa dipasarkan di Uni Eropa, insya Allah sih di negara lain bisa juga dipasarkan gitu ya, di Amerika, di Asia dan sebagainya. Oke, next slide Ibu Sinta. Nah ini produknya ya, Anda bisa lihat kemasannya seperti ini ya, dan di dalam kemasan ini ada 80% flavanol ya, bisa, dan kita cukup konsumsi minimal 5 gram sehari ya, seperti itu. Produknya seperti ini kalau Bapak dan Ibu bisa lihat. Seperti itu ya. Ini contoh aja. Oke. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu kabar baiknya dari semua research yang dilakukan oleh banyak sekali lembaga penelitian di luar sana dan juga referensinya banyak, manfaatnya banyak. Nah, kabar baiknya ternyata harganya sangat terjangkau ya, harganya sangat terjangkau. Bisa next slide ya. Sebentar, saya baca chat dulu. Oke. Terima kasih. Oke, nah harganya sangat terjangkau. Kabar baiknya kita bisa memulai bisnisnya Bapak dan Ibu hanya dengan membeli 1 box saja. Nah, di masa pandemi seperti ini, memulai bisnis dengan hanya di bawah 500.000 itu sangat-sangat terjangkau untuk orang Indonesia. Ya, jadi kita bisa mulainya dengan harga yang sangat murah, tapi kita juga bisa beli dengan paket yang besar yang 17,6 kalau kita ambil paket platinum. Ya, harga membernya 450, harga jualnya 550.000. Nah, kabar baiknya Bapak dan Ibu, Anda bisa mulai dengan yang kecil, tapi nanti Anda bisa upgrade ke paket-paket yang lebih besar. Nah, kabar baiknya lagi adalah perusahaan memberikan kesempatan untuk upgrade dan juga perusahaan memberikan kesempatan untuk upgrade-nya tanpa batas waktu. Ya, seperti itu. Oke, next, Ibu Sinta. Perusahaan juga memberikan promo ya Bapak dan Ibu, untuk bulan ini ada promo orang yang membeli paket silver ke atas, silver gold dan platinum, itu mendapatkan free ongkir ke seluruh Indonesia. Dan bulan ini juga ada promo juga untuk yang gold dan platinum. Yang gold mendapatkan tambahan 1 box, kalau yang platinum mendapatkan tambahan 3 box. Jadi totalnya 43 box kalau yang platinum. Ya, kalau yang gold itu 16 box, seperti itu, 15 plus 1. Oke, next Ibu Sinta. Nah, bonus-bonusnya Bapak dan Ibu itu ada 7 ya. Perusahaan memberikan 7 macam bonus kepada kita kalau kita mau menjalankan bisnisnya. Yang 5 pertama itu dibayarkan harian. Ya, 5 pertama dibayarkan harian. Apa saja yang 5 ini? Mari saya jelaskan. Next, Ibu Sinta. Oke, bonus pertama namanya Fast Start Bonus ya, atau bonus sponsor. Jadi gini, kalau Anda ambil paket platinum, maka Bapak dan Ibu mendapatkan 20%.
Ya, 20% dari paket orang, dari CV orang yang Anda sponsori. Kalau Anda ambil gold, Anda mendapatkan 15%, kalau silver Anda mendapatkan 12%, kalau bronze Anda mendapatkan 10%. Nah, saya langsung kasih contoh aja ya Bapak dan Ibu. Misalkan Anda nih, Anda ambil platinum, lalu Anda mensponsori teman Anda si A. Ya, si A ambil platinum juga, maka Anda akan mendapatkan 2.113.800. Itu kalau Anda platinum dan Anda mensponsori platinum. Tapi kalau Anda gold dan Anda mensponsori teman Anda si A tadi dia ambil platinum, maka Anda mendapatkan 1,5 juta. Ya, 1.585.000. Kalau Andanya silver, mensponsori teman Anda si A tadi diambil platinum, maka Anda mendapatkan 1,1 juta ya. Kalau Anda bronze, Anda mensponsori platinum, maka Anda mendapatkan 1 juta. Itu yang namanya bonus fast start. Anda bisa lihat di tabel ya. Andanya apa, mensponsori teman Anda apa, seperti itu. Nah, bonus kedua namanya pass up. Pass up bonus itu gini Bapak dan Ibu, perusahaan tetap mengeluarkan 20%. Ya, perusahaan tetap mengeluarkan 20%, sementara tadi Anda kan bronze ya. Oke. Oke, Bu Sinta. Oke, saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini yang kuning ini saya gitu ya. Saya mensponsori teman saya, dia ambil platinum. Maka saya dapat 10%, ya, 10% dari platinum tadi, yaitu sebesar 1.056.000. Nah, seperti saya katakan tadi, perusahaan kan tetap mengeluarkan 20%, ya kan? Sisa 10% lagi kemana nih gitu? Sisa 10%-nya lagi itu diberikan ke atas atau pass up. Ya, kalau di atas saya ada gold, maka si gold mendapatkan 5%, selisihnya kan, karena gold kan 15% ya, 15% dikurangi 10, ada 5, terus di atasnya lagi ada platinum. Platinum kan tadi 20% kan, karena tadi sudah 15% dikasih ke bawah, maka ada sisa 5% yang diambil oleh si platinum. Maka waktu saya mensponsori teman saya yang platinum, saya mendapatkan 1 juta, sementara orang di atasnya mendapatkan sisanya. Kalau saya sendiri belum platinum, seperti itu. Ini namanya pass up bonus. Oke, next Ibu Sinta. Oke, yang ketiga namanya input bonus Bapak dan Ibu. Input bonus itu bonus kita sebutnya bonus oke lah, ongkos ketik ya. Jadi kita menginput datanya member baru ke dalam sistem, itu kita dibayar. Dan ini hanya diberikan fasilitasnya untuk gold dan platinum saja. Contohnya gini, kalau Anda platinum, menginput platinum Anda mendapatkan tambahan kurang lebih hampir 500.000. Saya kasih contoh ya Bapak dan Ibu ya. Anda platinum nih, Anda platinum. Lalu sponsori saya bronze. Anda mensponsori saya bronze. Saya mensponsori teman saya nih si A, platinum. Maka saya dapat bonus sponsor 1 juta, Anda dapat bonus pasap 1 juta, tapi saya tidak bisa menginput teman saya. Kenapa? Karena saya bronze, saya tidak punya fasilitas input. Nah, Anda yang platinum punya fasilitas input. Saya pasti minta tolong Anda, Bapak dan Ibu, sebagai upline saya. Tolong dong inputkan si A ini ke dalam sistem. Nah, pada saat Anda menginput si A ke dalam sistem, karena Anda platinum menginput platinum, Anda dapat 486.000. Seperti itu. Kerja 3 menit, tapi Anda mendapatkan penghasilan 486.000. Hanya untuk menginput data saja ke sistem. Ya, ini bonus yang ketiga. Yang keempat, Bapak dan Ibu. Next, Ibu Sinta. Ya, ini namanya pairing bonus ya Bapak dan Ibu. Jadi kita hanya membangun dua grup saja, grup kiri dan grup kanan ya, dua jalur distribusi saja. Nah, di sini kalau bronze Anda mendapatkan 10% dari grup kecil, grup lemah Anda. Kalau silver Anda mendapatkan 11%, kalau gold Anda mendapatkan 12%, kalau platinum Anda langsung naik 3% lagi jadi 15% dari grup lemah Anda. Nah, yang bronze Anda dapat 10% dari grup kecil itu maksimal per harinya Bapak dan Ibu Anda mendapatkan 3,9 juta per hari. Ya. Atau kalau dikali 30 hari menjadi 117 juta per bulan. Nah, saat ini Bapak dan Ibu kalau Anda buka bisnis apapun di luar sana ya, konvensional entah itu restoran, salon, bengkel dan sebagainya, susah sekali untuk mendapatkan penghasilan sampai 100 juta lebih sebulan. Susah sekali apalagi di masa pandemi seperti ini. Apalagi kalau Anda buka bisnis konvensional tadi, itu sudah dipastikan modalnya nggak mungkin 450.000. Anda buka restoran untuk menaikkan omset 117 juta itu susah. Dan kalau Anda hanya punya modal 450.000, Anda hanya dapat pancinya saja tuh kalau Anda buka bisnis restoran. Nah, di sini Anda bisa mendapatkan 117 juta per bulan hanya dengan modal 450.000. Ya, kalau Anda platinum nantinya bahkan bisa 10 kali lipatnya, 39 juta per hari atau 1,17 M per bulan gitu. Ya, jadi ini modal kecil tapi hasil besar gitu, bisnis seperti ini. Oke, next Ibu Sinta. Oke, yang kelima, yang bonus harian kelima atau yang terakhir itu dibayar namanya matching bonus ya. Matching bonus itu seperti ini Bapak dan Ibu. Kita lihat next slide-nya aja. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau Anda platinum, Anda mendapatkan 5 level dari garis sponsorisasi Anda masing-masing 5%. Ingat ya Bapak dan Ibu, di level kedua itu pasti jauh lebih banyak orangnya. Level ketiga lebih banyak lagi, level keempat, level kelima jauh lebih besar lagi. Nah, Anda mendapatkan 5% dari tadi. Contoh ya, contoh. Tadi Anda sponsori saya kan?
Anda sponsori saya punya penghasilan 100 juta, contoh 100 juta, maka Anda mendapatkan 5 juta Bapak dan Ibu, tanpa memotong penghasilan saya. Begitu juga kalau saya nanti mensponsori si A tadi, si A mendapatkan 100 juta juga, maka Anda mendapatkan 5% lagi dari dia sebagai level kedua Anda, ya, 5 juta lagi tanpa memotong penghasilannya dia. Jadi ini adalah royalti yang diberikan oleh perusahaan untuk Anda. Ya, karena Anda sudah menemukan orang-orang hebat, orang-orang yang mendatangkan omset buat perusahaan, maka Anda diberikan royaltinya. Ini namanya matching bonus. Nah, kelima bonus ini sekali lagi dibayarkan harian. Hari ini Anda input, nanti jam 1 pagi Anda terima bonus Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Nah, next Ibu Sinta. Bonus yang keenam itu bonus yang kita sebut dengan bonus bulanan. Ya, jadi gini Bapak dan Ibu, kita mendapatkan sedalam 10 level. Ya, bonus uni level namanya, bonus uni level. Ya, dari mana dapatnya? Gini, kalau saya boleh simpulkan, ini seperti dana pensiun gitu. Jadi setiap bonus kita itu disisihkan 10% oleh perusahaan untuk dijadikan auto maintain. Nah, auto maintain itu nanti menjadi bonus uni level. Seperti itu. Contoh, setiap bonus yang terjadi di bawah Anda itu disisihkan 10% dan itu dihitung 10 level ke dalam menjadi bonusnya Anda. Kita next saja langsung lihat ke simulasinya. Ya, ini kalau saya kasih simulasi 2 ya Bapak dan Ibu ya. Kalau 2 Anda hanya mengajak 2, lalu 2 orang tadi menduplikasi hal yang sama, mereka mengajak 2 juga jadi 4, 4 menduplikasi hal yang sama, mengajak 2 juga jadi 8, begitu seterusnya sampai dengan 10 level itu ada 1.000 lebih. Ya, total suruhnya ada 2.000-an kalau nggak salah ya. Nah, di situ Bapak dan Ibu, kalau Anda hanya duplikasi 2, maka penghasilan bulanan Anda itu 168 juta lebih. Ya, 168 juta lebih. Pertanyaannya, kalau nanti omsetnya makin besar bagaimana? Nah, kabar baiknya Bapak dan Ibu, bonus Anda tetap 168 juta per bulan, tapi menjadi lebih panjang karena auto maintenance menjadi lebih panjang. Jadi pensiunnya jadi lebih panjang. Contohnya gini, kalau omsetnya jadi lebih besar, maka penghasilan ini menjadi 5 tahun. Gitu. Setiap bulan Anda terima 168 juta selama 5 tahun. Kalau lebih besar lagi bagaimana? Bisa jadi 10 tahun gitu. Kalau lebih besar lagi bagaimana? Jadi 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu setiap bulan Anda terima 168 juta. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbesar ini? Itu kan makin panjang, makin lama. Tapi bagaimana cara memperbesar 168 jutanya? Caranya begini Bapak dan Ibu, Anda sponsori tidak hanya 2, ajak lebih dari 2. Ya, contoh nih di next slide, kami buatkan simulasi kalau Anda mengajak 5 orang. Ya, kalau Anda mengajak 5 orang, next slide Ibu Sinta. Ya, kalau Anda mengajak 5 orang, ya, sampai dengan 10 level kedalaman Anda, masing-masing ngajak 5 jadi 125, ngajak 5 lagi jadi 625, begitu seterusnya, maka sampai 10 level Anda tuh Anda terima 1,1 triliun Bapak dan Ibu. Ya, luar biasa ya, besar sekali. Sama juga kalau omsetnya makin besar, maka makin panjang Anda terimanya, makin lama Anda terimanya. Nah, pertanyaannya gini, kan juga ngajak 5 kan nggak mudah. Ya Pak ya, betul, ngajak 5 nggak mudah. Tapi Bapak dan Ibu, seandainya hanya berhasil 1% saja, ya tingkat keberhasilannya hanya 1% saja, Anda masih terima 11 miliar Bapak dan Ibu. Ya, tidak 1,1 triliun memang, tapi Anda masih terima 11 miliar dan itu terjadi 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, setiap bulan Anda terima 11 miliar. Saya pikir sebuah penghasilan yang belum tentu bisa didapatkan oleh orang seperti saya gitu, orang biasa seperti saya gitu, dan juga oleh Anda gitu Bapak dan Ibu. Jadi peluang ini sangat sangat menarik untuk dipelajari dan sangat menarik untuk dijalankan gitu Bapak dan Ibu, karena peluangnya besar sekali. Oke, next slide. Nah, ini bonus yang ketujuh Bapak dan Ibu yang namanya annual bonus. Jadi selain ada 5 harian, 1 bulanan, ada satu lagi dibayar tahunan. Ini dilihat dari grup kecil Anda, grup lemah Anda. Ya, selama 1 tahun omsetnya dihitung dari tanggal 1 Februari sampai tanggal 31 Januari tahun depan. Kalau terkumpul 5.000 CV di grup lemah Anda, maka Anda berperingkat star. Anda dapat tambahan 2,6 juta. Tapi kalau dalam 1 tahun itu maka yang omset yang terkumpul sebesar 1 juta CV, 1 juta poin, maka Anda menjadi peringkat tertinggi yang namanya legend. Sebagai legend Anda dapat tambahan 1,5 M ya, 1,5 M lebih gitu. Ya lumayan lah dapat THR di akhir tahun gitu ya. Tiap tahun Bapak dan Ibu bisa beli rumah gitu kalau Anda mau gitu ya. Jadi tidak mengganggu penghasilan harian dan bulanannya. Ya seperti itu. Dan ini berulang setiap tahun. Ya kalau tahun pertama mungkin Anda butuh waktu 12 bulan untuk mengumpulkan 1 juta CV, bisa jadi di tahun kedua Anda hanya butuh sekitar 10 bulan karena makin besar itu jaringannya. Ya di tahun ketiga bahkan mungkin cuma butuh waktu 3-4 bulan untuk mengumpulkan 1 juta CV gitu. Makanya perusahaan, ini ada bocoran sedikit kepada Bapak dan Ibu semua, makanya perusahaan tahun depan ya, dia akan membuat peringkat lebih tinggi daripada legend gitu ya. Dan itu peringkatnya saya belum tahu namanya apa, targetnya berapa saya juga belum tahu, tapi yang saya sudah dengar adalah rewardnya itu bisa mencapai 3,5 M setahun. Ya, jadi ini luar biasa sekali gitu. Oke. Next Ibu Sinta.
Nah, saya akan memberikan sebuah simulasi sebagai perhitungan di akhir presentasi ini, ya. Di sini ada kekuatan dua ya. Kita kasih contoh dua saja Bapak dan Ibu. Misalkan Anda paling atas itu mensponsori dua orang, ya satu kiri dan satu kanan. Dan itu hanya dua. Anda tidak pernah mensponsori lagi, dan Anda juga mengulanginya menduplikasinya sebulan sekali. Gitu. Jadi di bulan pertama, di bulan kedua ada dua, di bulan ketiga masing-masing dua orang ini ngajak dua jadi empat, di bulan keempat masing-masing dua ini mengajak masing-masing empat orang ini mengajak dua jadi 8, begitu seterusnya. Maka di 1 tahun pertama itu total grup Anda di sebelah kiri itu ada 4.096, di grup kanan ada 4.096. Nah, ini contoh berdasarkan platinum semuanya ya Bapak dan Ibu ya. Seandainya Bapak dan Ibu terjadi 4.000 kiri, 4.000 kanan ini mereka tidak lagi melakukan penjualan atau tidak lagi melakukan perekrutan, anggaplah mereka cuma hanya pakai saja sebulan sekali, tidak ngerekrut, tidak jualan, itu apa yang terjadi? Omset Anda itu sudah 4 miliar setiap bulan Bapak dan Ibu. Dan bonus apa yang Anda sudah dapatkan? Bonus Unilevel tadi, 168 juta per bulan itu Anda dapat. Gitu ya. Tapi pertanyaannya kan nggak mungkin semuanya nggak jalan. Pasti jalan. Nah, anggaplah sekarang kita buat hitungannya, anggaplah semuanya jalan. Semuanya jalan setiap hari. Nah, kalau semuanya jalan setiap hari, kan nggak mungkin juga semuanya menghasilkan setiap hari. Pasti ada yang menghasilkan, pasti ada yang tidak. Ya, anggap deh tingkat keberhasilannya hanya 0,5%. Gitu ya. Jadi tingkat kegagalannya 99,5%. Kalau tingkat keberhasilan hanya 0,5%, hanya sponsori dua dan duplikasi sebulan sekali, itu penghasilan pairing Anda, Bapak dan Ibu, penghasilan pasangan Anda itu sudah 31 juta lebih per hari. Ya, per bulannya menjadi 951 juta lebih per bulan dikali 30 hari ya. Hanya mensponsori dua, duplikasi sebulan sekali dengan tingkat keberhasilan 0,5, penghasilan pairingnya 900 juta lebih per bulan. Nah, bagaimana dengan penghasilan yang lain? Kita lihat next slide. Penghasilan matchingnya Bapak dan Ibu, tadi ingat ya, matching itu diberikan 5 level. 5 level masing-masing 5%. Nah, di 5 level pertama Anda, itu total member yang ada di situ itu ada 62 orang. Kalau masing-masing kita anggap punya penghasilan 50 juta aja, ya, which is saya nggak percaya 50 juta, karena kalau Anda aja udah 900-an, bisa jadi orang di bawah Anda 700-an, atau 600-an, atau 500-an, tapi anggap deh semuanya 50 juta aja, ya, nggak sampai 500 juta, 50 juta aja. 62 orang itu masing-masing 50 juta dikali 5%, karena 5 level Anda masing-masing 5%, maka penghasilan matching Anda itu udah 155 juta, Bapak dan Ibu. Ya, next slide, Ibu Sinta. Bagaimana dengan penghasilan Unilevel Anda? Kalau hanya dua, ya, kalau hanya dua tadi sudah dijelaskan, penghasilan Anda per bulan ada 168 juta per bulan, ya, tidak lebih, karena hanya dua, tapi bisa lebih panjang gitu setiap bulannya. Nah, bagaimana dengan penghasilan lainnya? Kita lihat next slide. Untuk penghasilan annualnya, itu kalau Anda hanya sponsori dua, Bapak dan Ibu, dan hanya sebulan sekali dengan tingkat keberhasilan 0,5%, Anda sudah dipastikan jadi legend itu, jadi peringkat tertinggi, sehingga penghasilan Anda setahun itu dapat tambahan lagi 1,5 M. Kalau ini dibagi 12 bulan, maka masing-masing bulannya Anda mendapatkan 125 juta. Ya, sehingga total seluruhnya 4 penghasilan ini Bapak dan Ibu. Next slide, Bu Sinta. Di total itu sampai hampir 1,4 M Bapak dan Ibu. Ya, hanya dua. Saya ulangi, hanya dua. Sebulan sekali dengan tingkat keberhasilan hanya 0,5%. Pertanyaannya, bagaimana kalau lebih dari dua? Ya, atau bagaimana kalau dilakukan 2 minggu sekali? Atau bagaimana kalau tingkat keberhasilannya tidak 0,5 tapi 1%, gitu, naik setengah persen aja, pasti jauh lebih besar. Tapi ini pun Bapak dan Ibu, saya ingin menutupnya dengan cara seperti ini. Anggap deh dari 1,4 ini yang saya kurangi lagi. Anggap deh dari 1,4 ini kita dapatnya seperempatnya aja lah, 350 juta deh gitu. Kurang lebih 350 juta sebulan, dan itu pun baru dapat 3 tahun ke depan. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu Anda ya Bapak dan Ibu, tapi kalau saya pribadi saya masih mau menjalankan bisnis ini gitu. Kalau saya masih dapat 350 juta 3 tahun ke depan, tiap bulan saya dapat 350 juta, saya rasa bisnis ini masih layak untuk diperjuangkan. Oke. Nah, slide terakhir, next. Ada kata-kata baik dari Richard Branson, ya, beliau adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dia punya Virgin Group, ya, besar sekali. Nah, Richard Branson ini mengatakan bahwa kalau kita ditawarkan sebuah peluang, Bapak dan Ibu, oleh teman kita, dan kita melihat ini menarik sekali, kayaknya duitnya banyak gitu ya, walaupun kita belum paham, belum ngerti, kalau menurut Richard Branson, join aja dulu. Kenapa? Karena semua bisnis itu bisa dijalankan, bisa dipelajari sambil jalan. Nggak ada bisnis yang kita pelajari dulu, langsung baru kita buka, nggak ada. Semua bisnis dimulai dengan belajar sambil jalan. Saya berani jamin satu hal Bapak dan Ibu, kalau Anda buka bisnis, terus Anda hanya, sebelum Anda buka bisnis, Anda pengen pelajari dulu lebih detail, saya yakin nggak akan pernah terbuka bisnis itu. Semakin takut Anda, semakin Anda tahu seluk bisnis itu, semakin takut Anda membuka bisnisnya. Bisnis itu, orang-orang yang sukses di bisnis itu rata-rata mereka belajarnya sambil jalan.
jatuh bangunnya sambil jalan. Nah, ini yang dikatakan oleh Richard Branson. Nah, sebagai penutup ada sebuah cerita, next slide, Bu Sinta. Ada sebuah cerita sebagai penutup. Ceritanya bermula dari pepatah ini, Bapak dan Ibu ya. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Ya, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Next slide. Bapak dan Ibu kenal yang namanya Ronald Wayne? Oke, bagi yang sudah kenal nggak apa-apa, tapi bagi yang belum, saya ceritakan Ronald Wayne itu siapa. Ronald Wayne adalah salah satu dari 3 orang yang mendirikan sebuah perusahaan komputer kecil dari garasi rumah. Ya, tepatnya 1 April 1976. Ya, Ronald Wayne yang ada di tengah. Ya, di sebelah kanan layar Anda itu namanya Steve Wozniak, di sebelah kiri itu namanya Steve Jobs. Nah, mungkin Anda baru mulai sadar bahwa ini 3 orang ini namanya mulai familiar nih. Nah, mereka bertigalah yang mendirikan Apple komputer dari garasi rumah. Oke, next slide. Bahkan Ronald Wayne lah yang membuat logo Apple ini. Dia yang buat logo Apple ini. Jadi Ronald Wayne ini mendapatkan 10% saham, Steve Wozniak 45, Steve Jobs 45%. Next slide. Steve Wozniak dan Steve Jobs sekarang miliarder, walaupun Steve Jobs sudah meninggal, tapi beliau mewariskan uangnya sangat banyak ya. Tapi apa yang terjadi dengan Ronald Wayne? Dua orang ini miliarder, tapi berbeda dengan Ronald Wayne. Ronald Wayne sekarang jatuh miskin. Tahu kenapa Bapak dan Ibu? Karena dia, next slide, karena dia menjual 10% sahamnya hanya 12 hari setelah perusahaan ini berdiri. Ya, dia menjual 10% sahamnya hanya 12 hari setelah perusahaan ini berdiri, yaitu sebesar 2.300 US dollar. Anda tahu Bapak dan Ibu, nilai 10% sahamnya Ronald Wayne, seandainya dia pertahankan hari ini, nilai sahamnya itu sekitar 50, next slide, 58 miliar US dollar. Ya, itu setara dengan kalau kita kurs ke rupiah saat ini, itu setara dengan 800 triliun Bapak dan Ibu. Bisa bayangkan nggak? Dia kehilangan peluang pada saat peluang itu apa? Next slide, kita lihat peluang akan tambah jelas pada saat peluang itu hilang. Nah, kebetulan kabar buruknya si Ronald Wayne ini tidak mengulangi kesalahannya, tidak melakukan kesalahannya sekali saja, dia mengulanginya 2 kali. Ronald Wayne ini menjual naskah asli perjanjian yang ditandatangani oleh pendiri Apple bertiga ini. Ya, dia jual seharga 500 US dollar. Ya, tahun 1990-an dijual 500 US dollar. Mungkin dia butuh uang banget waktu itu ya, saya nggak tahu. Tapi pasti dijual. Tahu nggak Bapak dan Ibu apa yang terjadi? Tahun 2011 naskah ini dilelang dan laku 1,6 juta US dollar. Anda bisa bayangkan dia melakukan kesalahan 2 kali dalam hidupnya. Peluang akan tampak jelas, next slide, pada saat peluang itu hilang. Nah, malam hari ini Bapak dan Ibu sebagai penutup, Anda mungkin mendengar cerita ini sudah berkali-kali, atau mungkin juga baru pertama kali mendengarkannya, dan kita tertawa gitu, kita menertawakan nasibnya Ronald Wayne. Tapi tanpa kita sadari Bapak dan Ibu, kita pun sebenarnya sudah menjadi Ronald Wayne juga. Tanpa kita sadari sudah terlalu banyak peluang yang kita lewatkan karena kita nggak pernah membuka diri untuk mendengarkan informasi yang lain yang lebih bagus. Nah, harapan saya dan doa saya buat Bapak dan Ibu semua, jangan sampai peluang ini hilang. Karena orang yang mengajak Anda ini sangat concern dengan Anda. Ya, kalau nggak concern, sekali lagi, mereka tidak mungkin mengajak Anda masuk ke Zoom meeting ini. Karena mereka sayang dengan Anda, makanya mereka mengajak Anda masuk ke Zoom meeting ini dan menceritakan peluang ini. Kalau Anda bisa melihat peluangnya, ambil. Kalau nggak bisa lihat, yang nggak usah diambil. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Sinta. Terima kasih sudah mendengarkan. Sukses untuk kita semua. Selamat malam. Ya, terima kasih Bapak Yaumil. Luar biasa sekali ya untuk presentasi Pak Yaumil pada malam hari ini. Mungkin setelah ini kita mau tanya jawab kali ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Boleh. Saya ingatkan kembali untuk pertanyaannya mungkin lebih ke yang bisnis ya Pak ya. Karena kan pada malam hari ini kita bisnis talk. Kalau nanti misalnya tentang produk, mungkin produk boleh, mungkin sedikit saja. Tapi kalau memang untuk pertanyaan produk yang lebih jelasnya nanti bisa mengikuti seminar Dr. Winda offline-nya setiap hari Selasa di kantor FHI atau Zoom-nya di hari Kamis pukul 8 juga. Baik, saya coba bacakan untuk pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu nanti misalnya mau ada pertanyaan bisa melalui chat ataupun juga bisa dinyalakan mikrofonnya. Baik. Sebentar coba. Sebentar ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Wiko Budianto. Tadi dikatakan perhitungan berdasarkan kaki yang lemah. Maksud kaki yang lemah itu apa ya? Ya, terima kasih Pak Wiko.
Jadi nanti Anda hanya membangun, kita semua Bapak dan Ibu, nggak cuma Anda, kita semua membangun hanya 2 grup, ya, grup kiri dan grup kanan, sebutlah begitu. Grup A dan grup B. Grup di antara 2 grup itu nggak mungkin semuanya sama-sama besar, nggak mungkin. Karena kemampuan manusia berbeda-beda. Pasti ada yang besar, ada yang kecil. Nah, besar kecilnya itu dihitung dari omset Bapak dan Ibu. Ya, misalkan bulan ini, hari ini terjadi omset, maka hari ini dilihat mana yang lemah. Nah, yang lemah itulah yang akan dihitung menjadi bonus. Gitu. Begitu juga bonus annualnya dilihat dari yang lemah. Gitu. Karena dua-dua itu nanti grup nanti nggak mungkin sama besar. Pasti ada yang besar, ada yang kecil. Nah, dihitungnya dari yang kecil. Seperti itu, Pak Wiko. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak. Baik, semoga Pak Wiko sudah cukup jelas ya. Nanti kalau memang kurang jelas boleh ditanyakan lagi melalui chat atau dinyalakan mikrofonnya. Kemudian sambil menunggu pertanyaan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang malam hari ini hadir untuk memberikan testimoni setelah menjalankan bisnis dari FHI ini. Bisa silakan kalau jika ada yang berkenan bisa nyalakan mikrofonnya. Kelihatannya masih malu-malu ya Pak Yaumil ya. Iya. Terima kasih Pak Wiko pertanyaannya. Terima kasih Pak Ari. Kalau ada yang mau nanya silakan nanya langsung juga nggak apa-apa. Nyalakan mic-nya, tanya langsung. Mungkin dengan berdiskusi kita lebih mudah menjawabnya gitu. Sama-sama Pak Freddy, terima kasih juga. Bapak dan Ibu, saya bicara khusus yang baru ya. Khusus yang baru pertama kali mau mulai berkecimpung di bisnis MLM atau bisnis jaringan, jangan takut untuk memulai Bapak dan Ibu, dan jangan begini, apa maksud saya, hal-hal seperti ini bisa dipelajari kok, jangan takut ya. Anda bisa tanya ke orang yang mengundang Anda, nanti sepanjang perjalanan Anda akan dibimbing. Bahkan kalau menurut saya ini salah satu bisnis Bapak dan Ibu dari sedikit bisnis di luar sana yang dibimbing gitu ya. Di luar sana tuh hanya ada 2 bisnis yang dibimbing Bapak dan Ibu. Yang satu namanya network marketing seperti ini, yang kedua yang namanya franchise. Cuma masalahnya kalau franchise itu Anda hanya dikasih buku manual aja, satu jalan sendiri gitu. Dan itu juga biayanya mahal sekali gitu untuk membeli franchise. Orang seperti saya belum tentu sanggup beli franchise. Tapi kalau di bisnis-bisnis lain nggak ada bimbingan gitu. Nah, kalau di sini Bapak dan Ibu modalnya murah, Anda dibimbing dan Anda dibimbing sampai sukses gitu. Selama Anda mau dibimbing. Jadi model bisnis seperti ini sebenarnya sangat cocok untuk orang-orang yang nggak punya modal seperti saya dan nggak punya keahlian, karena kita punya mentor-mentor yang siap membimbing Anda. Kayaknya ada pertanyaan kali ya Bu Sinta ya. Malam, Ibu. Ya, selamat boleh tanya? Oh, boleh, silakan Pak. Bapak Yosef Piko. Ya. Ini baru pertama nih, saya ikut, dan saya diajak sama Mas Bayu Ferianto. Sini ya, juga ada kawan ya, saya, ya Pak Theo Julius. Saya tadi masih bingung lah ya tentang bisnis ini. Ini kita menjual produk atau gimana ya, Pak ya? Terus satu lagi, kok kayaknya bonusnya, maaf nih, kayaknya muluk banget gitu loh. Seperti itu, ini emang segitu atau ini hanya untuk pemanis saja? Terima kasih. Ya, saya langsung jawab boleh Bu Sinta? Boleh, silakan Pak. Ya, makasih Pak Yosef. Terima kasih, itu pertanyaan bagus sekali Pak. Jadi saya kok jadi lupa pertanyaan pertama. Pertanyaannya kita ini memasarkan produk. Iya. Produk coklat ini atau kayak gimana? Ya, jadi sebenarnya Pak Yosef, kita yang namanya bisnis pasti harus memasarkan produk, gitu ya Pak ya. Kalau nggak ada produk maka kalau nggak ada pemasaran maka bisnis nggak ada bisnis. Contoh paling gampang Pak, Astra bisnisnya juga memasarkan mobil, gitu ya. BCA bisnisnya memasarkan tabungan. Kalau dia nggak memasarkan apapun, dia nggak ada bisnis. Kalau nggak ada bisnis, dia nggak bisa bayar pegawai, dia nggak bisa bayar gaji-gaji dan sebagainya. Nah sama di bisnis ini juga kita memasarkan produknya yang flavanol tadi saya jelaskan dari awal tadi Pak. Tapi penekanan kita bukan untuk memasarkan produk Pak. Tekanan kita bukan situ, tapi tekanan kita adalah membuka cabang pebisnis yang lain. Contoh paling bagus adalah McDonald Pak.
McDonald bisnisnya memang menjual menjual burger gitu ya, menjual French fries dan lain sebagainya. Tapi penekanan dia tidak di situ, Pak. Penekanan dia adalah membuka cabang baru McDonald baru. Kenapa? Karena gini, kalau dia mau memperbesar omset, itu ada beberapa cara, Pak. Cara pertama adalah dia buka 24 jam. 7 hari seminggu. Itu bisa. Tapi cara pertama ini kan ada maksimalnya. Cuma 24 jam 7 hari seminggu. Nggak bisa 25 jam 8 hari seminggu. Nggak ada. Tetap 24 jam 7 hari seminggu. Cara pertama. Cara kedua, dia bisa memperbesar omset dengan membuat cheeseburger menjadi double cheeseburger. Gitu ya. Atau triple cheeseburger. Tapi masalahnya kalau dia triple cheeseburger nggak muat ke mulutnya orang. Nggak muat ke mulutnya konsumen. Sehingga akhirnya ada maksimalnya. Cuma double cheeseburger yang bisa buat. Atau cara ketiga, dia bisa membuat dengan cara memperlebar lapangan parkirnya. Dia pasang bangku lebih banyak. Tapi itu pun cara ketiga ada maksimalnya. Karena di tembok di luar sana itu di tanahnya orang, bukan tanahnya dia. Udah gedungnya orang. Nah, tapi kabar baiknya McDonald punya cara keempat, Pak. Cara keempat yang jauh lebih efektif daripada cara 1, 2, dan 3. Yaitu dia membuka cabang baru. Pada saat dia membuka cabang baru, itu memberikan omset baru buat dia. Kalau dia punya 10 cabang yang masing-masing memberikan omset 200 juta per hari, Bapak bisa kalikan sendiri berapa itu penghasilan dia sehari. Sales revenue dia 10 kali 200 juta sehari. Nah, begitu juga dengan bisnis ini Bapak Yosef. Kita memang memasarkan flavanol. Tapi fokus kita bukan memasarkan flavanol jadi salesman. Saya nggak mau sekolah tinggi-tinggi hanya untuk menjadi seorang salesman flavanol, coklat. Enggak. Saya membuka cabang, mencari rekan bisnis yang sama-sama membuka cabang. Begitu juga dengan Pak Yosef nanti, kami akan bimbing bagaimana caranya Bapak punya cabang yang banyak gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Seandainya Bapak punya 10 cabang atau 100 cabang atau nanti suatu saat berkembang jadi 1000 cabang gitu ya. Kalau Anda punya 100 cabang dari 1000 cabang itu tutup, Pak Yosef, Anda masih punya 900 cabang yang beroperasional. Maka Anda masih punya 900 omset yang terjadi dari 900 cabang. Tapi kalau Anda cuma sendirian, kalau saya cuma sendirian, lalu saya sakit atau saya tidak menjual apapun, atau saya liburan, nggak ada omset. Tapi kalau saya punya 1000 cabang, yang 100 lagi liburan, saya masih punya 900 cabang yang berjualan, begitu Pak. Nah, cabang-cabang ini kalau di McDonald kan cabang ya, tapi kalau di sini orang. Itu jawaban pertama. Mudah-mudahan menjawab. Yang kedua, kalau angka-angkanya Pak, Bapak bisa berhitung, saya ngajak berhitung sama-sama ya Pak. Anda bisa bayangkan nggak Pak, kalau Unilever ya, saya kasih contoh Unilever Pak. Unilever itu range produknya banyak, dari pembersih badan, pembersih gigi, pembersih rambut, pencuci rambut, pencuci lantai, pencuci piring, dan lain sebagainya, pencuci baju, dan lain sebagainya. Banyak ya Pak. Kita ambil satu saja. Dari sekian banyak range itu kita ambil satu aja. Contoh, pasta gigi. Pasta gigi aja Pak, mereknya banyak. Nggak mungkin cuma satu dia. Dia nggak cuma mengeluarkan satu Pepsodent, dia mengeluarkan beberapa merek. Ya, dari satu Pepsodent aja, sekarang saya ambil Pepsodent aja Pak. Itu udah ada beberapa tipe lagi Pak, beberapa miligram lagi dia. Ada beberapa miligram lagi, ada yang ukuran sekian gram, sekian gram, sekian gram. Kita ambil yang kecil aja Pak. Yang kecil yang kita pakai kalau habis itu 2 minggu sekali habis. Itu aja Pak, kalau Bapak Yosef hitung, anggaplah Unilever hanya untung 1000 perak per 2 minggu. Berarti kalau sebulan kan 2000 perak ya Pak. 2000 perak. Di Jakarta ini ada sekitar 27 juta penduduk kalau siang hari. Seluruh Jabodetabek masuk ke Jakarta 27 juta penduduk. Anggap deh 10%-nya aja Pak. 10%-nya aja pakai satu pasta gigi kecil dengan untung 2000 perak. Anda bisa kalikan Pak Yosef, penghasilan Unilever dari satu jenis itu berapa Pak? Belum di kota lain. Belum dengan range produk yang lain. Belum kalau kita naikin dari 10% menjadi 20%. Besar sekali omsetnya Unilever. Nah, kabar baiknya Pak. Saya mau kasih kabar baik aja malam hari ini. Kabar baiknya Pak, Unilever tadi kategorinya fast moving consumer goods. Ya kan Pak? Kabar baiknya Pak, Unilever yang omsetnya besar itu Pak, masih kalah dengan omsetnya Coca-Cola, omsetnya Pepsi, omsetnya Starbucks, omsetnya Danone Aqua, masih kalah Pak. Kenapa? Karena yang saya sebutkan tadi semua itu juga masuknya fast moving consumer goods, tapi kategorinya beverage. Beverage itu Pak, omsetnya bisa 10 kali lipatnya Unilever yang tadi baru saya sebutkan, yang omsetnya luar biasa gede itu Pak. Kenapa? Karena kita pakai sabun, nggak mungkin setiap 15 menit ke kamar mandi pakai sabun. Kalau saya tiap 15 menit masuk kamar mandi pakai sabun, teman-teman saya kayak Pak Ari Wahono nanya-nanya tuh, Yomil kok masuk ke kamar mandi tiap 15 menit main sabun, ngapain dia? Gitu. Tapi kalau minum Pak, saya bisa setiap 15 menit minum. Setiap jam saya minum. Setiap 2 jam saya minum. Tapi kalau sabun, paling sehari cuma 2 kali Pak, mandi. Habisnya sebulan. Jadi kalau Bapak lihat omsetnya Unilever besar sekali Pak, omset ini jauh lebih besar Pak.
Anda berada di bisnis yang tepat, dan kita pemula, Pak. Kita benar-benar baru mulai. Kita market leader. Kalau 10 tahun ke depan ada orang yang mencontoh kita, coklat, pasar 70% sudah milik kita, Pak. Jadi angka yang Bapak lihat tadi itu bukan angka main-main, Pak. Bukan angka hanya untuk membuat orang tertarik, tidak. Tapi itu angka real. Nanti Pak Yosef tinggal bicara kepada orang yang mengundang Bapak untuk lebih detail, Pak, membahas masalah itu. Semoga menjawab, Pak Yosef. Terima kasih pertanyaannya. Saya senang sekali pertanyaan seperti itu, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ya, Terima kasih. Sama-sama, Pak Yosef. Yaumil untuk jawabannya. Mungkin Iya, ada Pak yang Wiko. mau- Pak Wiko boleh ya. Oke. Ya, saya juga belum lama gabung nih Pak Yaumil. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah juga sih manfaatnya banyak. Baru sekitar 2 mingguan ya konsumsi rutin. Perbaikannya lumayan terasa sih. Terutama Alhamdulillah. fisik segala macam ya. Cuman ada beberapa kali saya cerita sama orang terus ya biasalah kalau di grup WA kan memang ada pertanyaan lalu ada dijawab ya. Bisa nggak ya yang jawaban pertanyaan yang di WA itu mungkin suatu saat dirangkum Pak Bu, terus lalu mungkin di halaman webnya FHI mungkin bisa ditaruh itu seperti blogging lah. Karena istilahnya kali saya kadang cerita sama orang terus tiba-tiba lupa saya bingung referensi kemana. Kalau di WA group masuk itu udah banyak banget itu udah ke manjat gerak gitu. Ya mungkin aja sih terutama buat FHI gitu. Iya. Ini tuh. Pak Wiko, mohon maaf, Bapak, saya tangkap suaranya agak putus-putus, tapi saya mudah-mudahan paham maksud Bapak. Di situ kayaknya nggak ada pertanyaan, hanya pernyataan. Saya sampaikan ke manajemen, itu masukan bagus, Pak. Kalau saya nggak salah tangkap tadi, Bapak mengatakan sebaiknya ada semacam blog tersendiri di website kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak FAQ gitu ya, Pak ya? Iya, Frequently betul. asked question gitu. Oke. Ya mudah-mudahan saya nggak salah dengar nih Pak, karena suara Bapak terputus-putus. Terima kasih Pak, itu saya terima sebagai masukan yang baik. Nanti akan saya sampaikan ke manajemen. Kebetulan di sini juga manajemen yang hadir, bisa tolong dicatat Pak masukan dari Pak Wiko. Terima kasih Pak Wiko. Ya, terima Ada yang kasih lain Pak mungkin? Wiko untuk sarannya. Baik, untuk ini ada dari Pak Abdul Hayy sebetulnya Pak, dia memberikan testimoni. Alhamdulillah setelah ikut gabung di FHI, kanker saya udah mulai membaik, rekening saya juga mulai bertambah sedikit demi sedikit. Ini harusnya Pak Abdul Hayy langsung ya. Boleh Pak Abdul Hayy kalau mau testimoni langsung saja dibuka mikrofonnya dan biar kita semua bisa mendengarkan secara langsung Pak. Ya Bu, ya bukan kanker penyakit ya, alhamdulillah masih sehat. Oh, cuman kantong kering. Oh ya siap Pak. Iya. Bagaimana nih Ya, Pak? kan, ada pertanyaan. Tadinya mau bertanya, cuman kan ya dikhususkan. Ya, tadinya mau bertanya, cuman dikhususkan kan di di hari Kamis ya, Dokter Winda. Cuman Ya. makanya ya udah. Alhamdulillah sedikit bertambah tabungannya kan enak. Alhamdulillah ya Pak. Setelah ikut FHI. Ya, siap. Tetap semangat ya Pak ya. Oh, ini sepertinya masih di perjalanan nih Pak Abdul Hayy. Iya dong Ibu. Terima Ini kasih ada pertanyaan ya, dari Pak Yusuf ini Bu Ya. Cinta. Betul, ada pertanyaan dari terima kasih Pak Abdul Hayy. Ada pertanyaan dari Pak Yusuf Indra. Pak, bagaimana proses produksinya? Ada di ada Pantai Gading, Swiss, Amerika, di mana pabriknya? Apakah di Indonesia? Di repacking atau sudah di packing dari luar negeri? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ini saya jawab ya Pak. Jadi produk kita ini bahan bakunya langsung dari Pantai Gading. Ya, jadi dari Kalebot itu punya perkebunan coklat di Pantai Gading yang sudah memenuhi standarisasi internasional, sustainability-nya sudah ada sertifikasinya semua. Ya, dan itu nggak sembarangan. Itu nggak sembarangan karena itu standar internasional ya. Kami pun juga memiliki logo khusus sebagai rekan kerjanya Barry Callebaut. Ya, nanti akan kita publish nanti kalau saatnya sudah tiba nanti ya. Tunggu aja tanggal mainnya. Ya, tunggu aja tanggal mainnya Bapak dan Ibu. Jadi ini lebih membanggakan bahwa kita adalah rekanan khususnya Barry Callebaut. Nah, produk tadi, bahan baku tadi yang dari Pantai Gading dibawa ke Amerika
untuk diproduksi oleh Barry Callebaut Amerika. Ya, kantor pusatnya di Swiss memang, tapi Barry Callebaut ada di 65 negara. Bahkan Barry Callebaut ada di Indonesia juga. Cuma pabrik-pabrik Barry Callebaut di Indonesia ini belum memiliki teknologi yang cukup canggih lah untuk bisa membuat flavanol 80% gitu. Jadi produk Pantai Gading tadi dibawa ke Amerika untuk diproduksi di Amerika untuk mempertahankan 80% flavanolnya. Nah, setelah jadi, maka produk ini dikirim ke Indonesia dalam bentuk bubuk dan di repackaging di Indonesia. Jadi packagingnya di Indonesia, Bapak dan Ibu. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya Pak siapa tadi, Pak Yusuf ya. Tadi ya Pak Yusuf. Gitu ya Pak Yusuf ya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak sudah bertanya. Ya, terima kasih Pak Yaumil untuk jawabannya. Ini ada satu lagi Pak dari Pak Wasito. Konsumsi tiap hari 5 gram, itu cara menakarnya bagaimana? Apakah sudah disediakan sendok takarnya? Iya, Pak Wasito, ini pertanyaan bagus juga. Belum Pak, saya jawab aja belum, karena memang rencananya nanti di bulan, 5 gram itu sama seperti 1 sendok makan ya Pak. 1 sendok makan pipi itu 5 gram. Tapi kami memang belum membuat sendok takar. Kenapa? Karena nanti di bulan Januari itu akan keluar produk yang sasetan, sudah ditakar. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah menakar lagi gitu. Ya, tinggal sobek sasetnya aja langsung itu sudah sesuai ukurannya gitu. Seperti itu. Semoga menjawab. Ya. Ini juga ada pertanyaan apakah produk ini sudah ada izin BPOM. Ya, ini kalau BPOM Bapak dan Ibu sedang proses ya, masih proses. Tapi diperkirakan awal Desember itu sudah ada BPOM-nya. Ya, diperkirakan awal Desember sudah ada. Ya, kita tunggu sama-sama. Ya, ini tinggal tahap akhir saja. Sudah melewati 4 tahap, tinggal varian saja. Dan itu mestinya sih dalam waktu 2 minggu ke depan, 1 minggu lah ya, 1 minggu ke depan itu sudah selesai. Tapi kita kasih 2 minggu lah ya, sampai dengan awal bulan Desember nanti. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab juga pertanyaan dari Pak Yosef Dipo. Ya, terima kasih Pak Yaumil. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Atau mungkin ini sudah... Oh, ini ada lagi nih Pak. Iya. Dari Pak Yusuf Indra lagi. Oh ya, satu lagi Pak. Saya ada GERD dan diminta menghindari kopi, teh, dan coklat. Apakah benar kafein pada coklat aman bagi GERD? Pak Yusuf, mohon maaf malam ini saya tidak berani menjawab karena saya takut nanti kalau saya salah jawab malah lebih menyesatkan bagi banyak orang. Mendingan Bapak nanti bisa hadir di Zoom hari Kamis yang dilakukan oleh Dr. Winda. Nanti beliau yang lebih kompeten untuk menjawab ya Pak. Saya tidak punya keahlian di bidang itu. Tapi kalau saya boleh sedikit memberikan sharing, banyak sekali member kita yang mengalami GERD itu dibantu, ya terbantukan dengan meminum flavanol ini. Ya banyak sekali member kita. Cuma penjelasan ilmiah dan sebagainya mungkin Dr. Winda yang lebih pantas untuk menjawab ya Pak gitu. Jadi sekali lagi Pak Yusuf, terima kasih pertanyaannya, tapi mohon maaf untuk sebenarnya ditampung dulu ya Pak. Ya. Nanti ditanyakan lagi hari Kamis. Nanti bisa ikut Zoom-nya Dr. Winda di hari Kamis pukul 8 WIB ya Pak ya. Yes. Nah ini mungkin dari Pak Wiko Budianto, dia mungkin bukan pertanyaan ya, seperti pernyataan sepertinya. Produk dijamin aman karena sudah mendapatkan izin PIRT sambil menunggu BPOM. Terima kasih Pak Dan Wiko. kita juga jangan lupa Bu Sinta, kita kan sudah mendapatkan sertifikasi dari EFSA ya. Betul. EFSA itu kan European Food Safety Authority. Jadi di Uni Eropa itu produk ini sudah sangat aman untuk dipasarkan ya, dikonsumsi gitu. Nah, mestinya kalau di Uni Eropa sudah bisa dipasarkan ya mestinya logikanya di negara lain juga boleh ya seperti itu. Betul. Oke. Ya, terima kasih Pak Wiko Terima kasih Pak Wiko. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Oh ada lagi. Ya. Ternyata baru muncul. Biasanya dari Pak Yosef Dipo, biasanya untuk pemasaran di Indonesia wajib BPOM Pak, masukkan saja. Oh iya, terima kasih. Saya terima masukannya. Nggak usah dijawab ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Adikwok nih Pak. Gimana supaya bisa dapat 100 juta per bulan? Nah, ini dia nih bagaimana bisa 100 juta per bulan. Bapak dan Ibu gini, kabar baik nih, saya kasih kabar baik. Besok malam itu ada seorang member kami yang luar biasa hebat dan beliau sudah membuktikan beliau sukses di bisnis seperti ini.
Nah, besok malam ada training yang dilakukan oleh beliau. Ya, beliau bisa mengajarkan nanti bagaimana caranya mendapatkan 100 juta per bulan. Jadi saya anjurkan Bapak dan Ibu untuk hadir besok malam. Ya, yang bicara itu nanti Pak Adam itu, wah saya nggak kehabisan kata-kata lah. Karena gini Bapak dan Ibu, ya ini slide-nya ya. Saya itu begini Bapak dan Ibu, saya mau cerita gini. Kalau masuk salah satu kunci sukses di bisnis ini ada mengikuti orang yang punya impian. Ya, mengikuti orang yang punya impian. Nah di dunia ini Bapak dan Ibu, orang-orang terkaya di dunia itu hanya 5%. Dan 5% itu orang-orang yang punya impian. Ya. Dan saya bisa pastikan Bapak dan Ibu, pembicara besok itu termasuk dalam 5% orang yang punya impian. Jadi kalau Anda besok hadir dan mendengarkan Pak Adam bicara, ya Anda sudah mengikuti mentor yang tepat gitu. Jadi hadirlah besok. Ya, dengarkan lebih lanjut. Kalau Anda serius dengan masa depan Anda tentunya ya. Gitu. Kalau Anda nggak serius dengan masa depan Anda ya nggak usah hadir gitu. Oke. Gitu aja, Bu Sinta. Baik, ya terima kasih. Saya sendiri nggak sabar nih menunggu besok nih mau dengar Udah Pak nggak Adam sabar bicara. ya Pak ya. Betul. Gitu. Oh, ada lagi nih Pak. Ada Pak Yosef Dipo daerah Batam. Apakah sudah ada member? Oh iya, Pak Yosef kalau Batam ini karena sudah dunianya sudah online ya Pak. Saya nggak bisa pastikan ada atau tidak. Tapi pasti di Indonesia ini jumlah member kami belum ada 1.000 orang Pak, baru 800-an. Kalaupun ada di Batam, paling baru 1-2 orang, Pak. Kalaupun ada gitu. Tapi saya ngeliat sih sekali lagi pangsa pasarnya masih luas kok, Pak. Kita baru 800-an orang ini, gitu. Saya nggak bisa jawab pertanyaan Bapak karena saya nggak tahu di Batam ada atau tidak. Tapi mungkin masih sedikit. Oke. Baik. Oke, ini ada jawaban dari Pak Hayi nih. Abdul Hayi ada dari Batam. Nah, ini member saya ada di Batam. Ya, Pak Richard nih. Jadi cepet-cepet aja Pak bergabung Pak, karena Batam sudah mulai ada yang masuk. Gitu ya. Tapi sekali lagi pangsa pasar masih luas Pak, masih luas sekali. Kalau tadi hitung-hitungannya Bapak hitung tuh besar sekali. Nah ini saya mau cerita, tadi saya janji cerita di depan. Jadi kalau negara-negara Bapak dan Ibu ya, ini sedikit saya kasih visinya. Bukan visi dari saya sih sebenarnya, ini saya juga belajar, tapi saya mau sharing ke Bapak dan Ibu semua. Negara-negara yang mengkonsumsi coklat secara per kapita orang lebih besar itu biasanya menang hadiah Nobel. Seperti saya katakan tadi di depan ya. Ternyata orang-orang negara-negara yang menang hadiah Nobel itu ternyata negara-negara juga yang berkonsumsi coklatnya per kapita sangat besar. Nah, ada penelitian yang mengatakan bahwa di Eropa Bapak dan Ibu itu per kapita per orang per tahun konsumsi coklat itu 12 kg. Per orang per tahun konsumsi coklat 12 kg. Di Amerika angkanya lebih kecil. Ya sekitar 7 sampai 8 kg per orang per tahun di Amerika. Nah, kalau di Indonesia Bapak dan Ibu angkanya jauh lebih kecil lagi. Angkanya di bawah 0,5 kg Bapak dan Ibu, di bawah setengah kilogram per orang per tahun. Anggap deh 0,5, kita anggap deh 0,5 ya, anggap 0,5. Sepakat 0,5. Kalau seandainya kita semua bisa sama-sama bekerja sama nih Bapak dan Ibu, menaikkan 0,6 aja, dari 0,5 jadi 0,6 aja, atau 100 gram saja, selama 1 tahun ke depan, bisa naik 100 gram aja Bapak dan Ibu. Anda bisa bayangkan nggak, kalau 100 gram itu kan satu box ya, 100 gram ini satu box ini nih Bapak dan Ibu, satu pouch ini nih. Berarti di Indonesia ada 250 juta box Bapak dan Ibu. Kalau 250 juta ini naik 0,6, itu berarti ada 250 juta box yang terjual. Kalau 250 juta box yang terjual Bapak dan Ibu, Anda bisa bayangkan nggak berapa banyak legend yang lahir di Indonesia. Bisa jadi di Zoom ini malam hari ini saya nggak bicara sama prospek biasa nih, saya bicara sama semua legend nih. Ini semua legend Indonesia nih nanti. Coba saya lihat dulu jumlahnya berapa? 46. Bisa jadi ada 46 ini legend semua ini. Hanya naik 0,1 loh. 0,1 kilogram loh Bapak dan Ibu. Jadi potensi pasarnya besar sekali gitu. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan memberikan Anda inspirasi ya Bapak dan Ibu. Iya, Pak. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi nih Pak. Dari Mr. Parapat dari Medan. Oh iya, silakan. Cara percepatan naik level dari bronze ke platinum bagaimana caranya? Dari bronze ke platinum. Ke platinum. Bagaimana caranya? Ya, cara percepatan naik level. Wah, kalau cara dari siapa tadi maaf? Mr. Parapat. Pak Parapat ya. Kalau cara Pak Parapat, semua orang punya caranya masing-masing ya. Saya nggak ngerti caranya orang-orang lain ya Pak. Bisa jadi cara-cara orang lain juga bagus ya Pak.
anjuran saya nanti Bapak bisa tanyakan ke orang yang mengundang Bapak atau garis sponsorisasi Bapak. Tapi kalau cara saya, kebetulan saya didikan sekolah yang lama Pak, sekolah old school. Cara saya cuma satu Pak, presentasi lebih banyak aja. Kalau saya ya, mohon maaf, cara saya belum tentu cocok buat Bapak, atau belum tentu Bapak suka dengan cara saya. Tapi kalau Bapak nanya ke saya, cara saya cuma satu, presentasi lebih banyak aja. Itu caranya saya menaikkan dari bronze ke platinum. Karena nanti dari banyaknya presentasi itu ada orang yang mengatakan tidak. Tetap ada orang yang mengatakan tidak. Nggak mungkin orang itu semuanya mengatakan iya, nggak mungkin. Pasti ada yang mengatakan tidak. Tidak pun saya senang gitu. Nah pada saat dia tidak, saya menjual produknya. Pada saat dia mengatakan tidak, saya jual produknya. Nah disitulah saya mengumpulkan poin-poin saya untuk platinum. Itu cara saya ya Pak, mohon maaf. Bapak bisa konsultasi ke orang yang mengundang Bapak, bisa jadi cara mereka lebih cocok untuk Bapak. Tapi itu jawaban saya Pak. Terima kasih Pak Parapat. Ya, terima kasih Pak Yaumil untuk jawabannya. Ya. Ada lagi, Ibu Sinta? Wah, ini sepertinya chat tentang yang member Batam sepertinya ya, lebih banyak. Gak apa-apa. Boleh. Jadi besarin Batam, Mbak. Betul. Jadi mengembangkan jaringannya seperti itu ya di Batam ya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kita akhiri saja ya Pak ya untuk Zoom hari ini. Oh ini terakhir Bu Sinta, kita ada promo Turki ya Bapak dan Betul. Ibu. Oh iya betul. Promo Turki mungkin nggak saya jelaskan malam hari ini, tapi pasti kita masih punya waktu 7 bulan untuk Bapak dan Ibu mengejar promo Turki ini. Ya, Anda perlu ke Turki Bapak dan Ibu. Anda perlu ke sana. Kenapa? Karena Turki itu Anda mereward diri Anda sendiri lah. Anda mereward diri Anda sendiri dengan cara Anda berangkat ke Turki berbarengan dengan kami. Karena Anda sudah kerja keras kan, ya Anda harus reward gitu. 7 bulan dari sekarang Anda harus reward diri Anda untuk belajar berangkat ke Turki sama-sama. Kita have fun lah. Jangan cuma kerja kerasnya aja. Kita have fun sama-sama di Turki 9 hari 8 malam di sana. Ya kita mau jalan-jalan juga ke Yunani dan sebagainya. Nah, bagaimana cara challenge Turkinya itu saya minta nanti selesai ini hubungi orang yang mengundang Anda, tanya gimana caranya berangkat ke Turki. Saya mau serius nih berangkat ke Turki. Saya yakin sekali Bapak dan Ibu, saya yakinnya kalau Anda berangkat ke Turki, bisnis Anda booming Bapak dan Ibu. Pulang di Turki bisnis Anda booming. Karena saya yakin pada saat Anda berangkat ke Turki nanti, Anda pasti akan pasang di sosmed itu. Semua kegiatan Anda jalan-jalan di Turki, Anda pasti akan pasang di sosmed. Belum pulang ke Indonesia pun teman-teman Anda pasti akan nanya, ini lu ngerjain bisnis apa? Kok nggak ngajak-ngajak? Ya udah, temuin gue nanti setelah gue pulang. Oke, jadi reward diri Anda dengan berangkat ke Turki sama-sama. Kita kerja keras 7 bulan ini, kita berangkat ke Turki sama-sama. Tanyakan ke orang yang mengundang Anda. Oke? Gak usah pasang videonya lagi, Bu, karena udah terlalu malam. Ya. Ini ada lagi nih yang nanya. Oh, sudah cukup sih, Pak. Ini Pak Abdul Hayy live terus, Pak. Kalau udah sampai Turki, biar orang-orang pada ngiler, oh tentu, Pak. Yes, betul. Live terus di sosmed. Betul, Pak. Yes. Baik. Oke, Bu Sinta, saya kembalikan. Ya, kalau begitu terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk pembicaranya Bapak Yaumil Putra. Saya ingatkan kembali besok ada Zoom meeting juga untuk training dengan Bapak Adam. Semoga Bapak Ibu juga bisa hadir. Nanti pasti banyak sekali ilmu dan informasi yang akan didapatkan di sana. Dan juga hari Kamis nanti ada seminar online nih Dr. Winda yang tadi juga sudah ada seminar offline-nya, nanti hari Kamis ada. Nanti dan juga hari Sabtu jangan lupa ada acara BOP dan training di kantor FHI di Gedung Kosa Tomang. Jangan lupa Bapak Ibu semua datang dan juga undang keluarga, rekan dan juga kerabat-kerabatnya supaya berbagi informasi mengenai bisnis dan juga produk yang sangat luar biasa ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Yaumil. Sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Yaumil. Sama-sama Pak Rofi, Pak Ari, sama semuanya. Sukses. Sukses Go selalu. Legend. Salam sehat. Go Legend. Sama-sama Pak Tio. Terima kasih Pak. Ya, izin live ya. Selamat malam. Ya, silakan. Link sharing untuk upgrade fasternya Pak Yaumil. Pulang lah Rama. Terus aku